Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita awali dengan senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali tema di pagi hari ini, sucikan hati menghadapi bulan suci, kita bersama-sama untuk sejenak menghayati, merenungkan makna kenapa agama itu diturunkan untuk kita semuanya. Mengapa Islam itu kemudian dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Walaupun pemahaman ini mungkin tidak menyeluruh, tetapi minimal bisa memberikan rambu-rambu dalam perjalanan kita, termasuk di dalam beragama kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa agama Islam itu diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia menuju satu akhlak yang mulia. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pertanyaan mendasar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lahir walaupun secara utuh kita belum menyatakan diri bersyahadat, mungkin juga dalam kehidupan walaupun mereka belum tersentuh dengan berbagai ajaran-ajaran agama, tetapi setiap manusia pasti punya perilaku. Setiap manusia pasti punya adat dan kebiasaan. Lah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perilaku yang sudah kita lalui itu tentu ada beberapa hal yang mengarah kepada kebaikan, tetapi boleh jadi perilaku-perilaku tertentu itu lebih cenderung kepada keburukan. Nuwun sewu,
kinten-kinten tiang ingkang nesu orang yang marah itu baik apa buruk? Sae nopo awon? Awon. Kira-kira bolehkah marah itu diarahkan menjadi kebaikan? Saged mboten wong nesu ning apik? Wonten mboten Bu? Nggih. Artinya boleh jadi kalau marah itu kita rancang, betul-betul kita programkan. Misalkan ibu-ibu ingin menasihati putrane dengan cara halus, belum ketemu, pada suatu saat itu dirancang, kita itu marah betul, tetapi dengan kemarahan itu tidak ada kebencian kepada anak, tetapi sebagai wujud rasa cinta. Maka insya Allah kemarahan itu akan bisa menuju kepada suatu kebaikan, walaupun secara umum marah itu tetap salah. Kemudian misalkan yang lain, ya dalam sikap-sikap yang lain lah. Satu contoh, orang yang sombong niku tumindak ingkang awon napa sae? Awon. Tetapi ketika orang-orang sombong di hadapan orang yang sombong, dadi wonten tiyang sing istilahipun menika sering dia itu mengunggulkan dirinya sendiri, lalu orang itu ketika kita biasa-biasa malah semakin sombong. Ya boleh jadi pada suatu saat kita rancang perilaku kita untuk menyombongi dia agar orang itu kemudian bisa memiliki perubahan. Artinya dalam berbagai hal bahwa perilaku-perilaku manusia itu pada hakikatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada arah menuju ketakwaan, tapi juga ada arah menuju keburukan. Tetapi apabila segala sesuatu kemudian kita arahkan dan kita kendalikan, maka insya Allah semua akan bisa menuju kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun terhadap sesama manusia. Maka ruh dari kita beragama, bagaimana setelah kita menjalankan agama itu perilaku dan akhlak kita semakin lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan kemaslahatan, ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan manusia, termasuk untuk memperoleh sebuah keselamatan. Jadi boleh ditanya, kalau Bapak Ibu dalam beragama ini kok tidak mendapatkan kedamaian? Dadi wis nglakoni salat, sampun nindakaken siam, sudah menjalankan beberapa tahapan-tahapan dalam beragama, tapi kita belum menemukan kedamaian, ketenangan dalam hidup, berarti ada sesuatu yang salah dalam beragama. Jadi apabila dalam kehidupan ini kita beragama belum bisa memperoleh sebuah ketenangan dalam hidup, kedamaian dalam kehidupan ini, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kita beragama. Boleh jadi agama yang kita lakukan baru sebatas ritual belaka. Jadi sholat itu hatinya belum hadir, tapi fisiknya yang baru hadir. Ketika kita menjalankan sedekah, zakat, mungkin barangnya yang sudah sampai, tetapi hati, pikiran dan perilaku kita belum sampai kepada tujuan. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, secara fisik kita telah berpuasa, tetapi tujuan akhir dari puasa itu belum tercapai, sehingga kita tidak pernah mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup. Maka ini ukuran sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam kehidupan beragama ini ngerasa agama Islam kok mboten ngraosaken ketentraman, dereng ngraosaken kedamaian,
dereng saged ngraosaken bilih awakipun piyambak menika badhe pikantuk kawilujengan, menika mesti wonten perkawis ingkang kedah dipun benahi saking perilaku-perilaku kula lan panjenengan sami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam itu mengandung ajaran keseimbangan. Kalau dalam bahasa kami di Kementerian Agama, mengandung ajaran yang sangat-sangat moderat. Artinya semua selalu dilakukan dengan keseimbangan. Mencari kehidupan dunia dipersilahkan dan diperintahkan, tetapi tidak boleh melupakan kehidupan akhirat. Kita meraih sebuah kesehatan jasmani merupakan kewajiban. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan kesehatan ruhani dan batiniah kita. Bapak Ibu pagi hari berolahraga sebagai wujud untuk menjaga kesehatan jasmani. Tetapi hadir pada pengajian hari ini salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan ruhani. Kita juga senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan kondisi sosial kita, tetapi kita juga tidak boleh melupakan tugas dan kewajiban kita selaku individu, keluarga, dan juga bagian dari tanggung jawab kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbagai firman-Nya selalu menekankan di dalam keseimbangan dalam hidup. Maka jika seseorang itu terlalu ke kanan-kananan, maka dia akan masuk dalam kelompok ekstrim kanan. Jika dia kemudian masuk dalam kekiri-kirian, antipati dan seterusnya, maka dia juga akan menjadi ekstrim kiri. Oleh karena itu Islam mengajarkan yang wajar-wajar saja, khairul umuri awsatuha, bahwa sebaik-baik urusan apabila urusan itu berada di tengah-tengah ataupun yang wajar-wajar saja. Kemudian yang keempat, ini bagian juga dari ruh beragama. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fungsi untuk membangun persaudaraan, untuk mempersatukan umat seluruh dunia. Maka ada yang namanya ukhuwah basyariyah. Ketika kita lintas negara, lintas batas, karena sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, maka dengan siapapun selagi dia makhluk Allah, maka kita semuanya punya kewajiban untuk menjalin persaudaraan. Kemudian ada namanya ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa. Kita hidup diikat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keyakinannya, karena kita hidup di dalam satu negara, maka kita punya kewajiban untuk membangun persaudaraan dalam satu negara itu sendiri. Kemudian turun lagi lebih spesifik pada ukhuwah Islamiyah. Karena kita memiliki satu ajaran yang sama, akidah yang sama, maka antar sesama umat Islam yang sama-sama bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga diperintahkan untuk membangun persaudaraan. Jadi lebih luas kalau kita bicara terkait dengan agama. Jadi kalau kita berislam, kita beragama, tetapi masih cenderung untuk membenci kepada saudara kita, kemudian selalu ingin menjalin atau ingin mengembangkan berbagai perbedaan yang akhirnya menimbulkan berbagai friksi dan konflik, maka berarti perlu dipertanyakan bagaimana kita beragama. 4 hal inilah paling tidak sebagai renungan kita, agar nanti saat kita memasuki bulan suci Ramadan, kita akan mampu mengembalikan fungsi-fungsi itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya insya Allah
kita semuanya akan bisa menemukan kedamaian, keselamatan dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Bapak Ibu yang hadir senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya senantiasa sakinah, penuh mawaddah warahmah, dilimpahkan rezeki yang luas, halal, thayyib dan penuh barokah, dan semoga keturunan kita, putra putri kita dijadikan Allah putra putri yang soleh maupun solihah. Amin.